Al-Quran itu bukan untuk satu dua tipe belajar atau satu dua jenis kalangan saja ya, tidak. Tapi memang Al-Quran itu benar-benar untuk semuanya. Justru orang tuanya tuh merasa sangat banyak belajar dari anak-anak, dari putra-putrinya sendiri. Bayangin anak usia 8 tahun udah punya hafalan 5 juz, terus juga masih aktif mainnya dan dia bisa melakukan apapun sesuka dia. Nah, hari ini aku mau wawancara langsung sama kepala sekolah SD Tahfidzul Quran Al-Abidin Surakarta. Oke, setelah kita menjelajahi di SD TQ Al-Abidin Surakarta, sekarang aku mau wawancara, bertanya-tanya seputar SD TQ Al-Abidin Surakarta dan bagaimana aktivitasnya bersama dengan Kepala Sekolah SD TQ Al-Abidin Surakarta, Ustazah Yuli Hari Murti, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustazah, saya sudah diperkenankan untuk berkeliling menjelajahi di SD TQ Al-Abidin Surakarta. Ya, Siap. Dan saya mau tanya-tanya nih Us, biar semakin yakin gitu kalau misalkan anak-anak mau disekolahkan di sini. Jadi saya mau menanyakan beberapa hal. Siap. Oke. Jadi Us, saya boleh minta tolong nggak Us cerita singkat seperti apa sih rutinitas siswa sejak pagi sampai pulang sekolah? Oke, dari mulai kedatangan pagi ya. Setiap sekolah pasti punya SOP ya, ada standarnya. Nah, minimal kalau anak-anak hariannya rutinitas yang tidak boleh terlewat di sekolah itu yang pertama adalah penyambutan oleh guru. Jadi kalau tadi pagi kelihatan guru-guru sebelum masuk itu kita menyambut kedatangan siswa. Kemudian yang kedua, nanti sebelum masuk kelas anak-anak kita semangati dulu dengan yel-yel setiap kelas, kemudian dengan slogan sekolah gitu ya. Jadi itu teranchor dalam anak-anak. Kalau yel-yel kelas biasanya lebih pada pembentukan pribadi anak-anak, misalnya lebih semangat, kelasnya adalah kelas yang ceria, kelas hebat dan segala macamnya. Jadi bangun mindset yang positif dulu. Kemudian yang ketiga setelah itu pagi kita selalu awali dengan murojaah karena kita sekolah tahfidz ya, sudah pasti yang kita bangun vibes pertama itu adalah Al-Qur'annya dulu. Jadi ketika masuk di awal pagi aktivitasnya semua kelas pagi dari jam 7.00 sampai 7.45 itu semuanya interaksi dengan Al-Qur'an. Murojaahnya di kelas masing-masing, kemudian dengan variasi. Jadi misal hari Senin di kelas masing-masing, kemudian hari berikutnya level. Jadi di satu kelas trombel. Jadi dengan 3 kelas itu dibagi berdasarkan capaian juz'iyahnya. Seperti itu. Nah, itu pagi. Kemudian selanjutnya pembelajaran seperti biasa. Ada waktu bermain jelas, itu kita ada 2 kali istirahat, kemudian istirahat ketiganya untuk sholat duhur dan makan siang. Setelah itu lanjut lagi pembelajaran. Dan yang jelas mayoritas pembelajaran anak-anak tentu Al-Quran. Gitu. Nah, kalau yang kelas 1, kelas 2 itu pulangnya jam Kalau berapa? kelas 1, 2 karena memang mereka anak-anak lebih banyak ini ya, waktu untuk bermainnya memang lebih banyak, maka kepulangan kelas 1, 2 itu cukup sampai jam 2 siang. Oh gitu. Apalagi kelas 1 kan masih penyesuaian dari TK tuh. Nah, jadi jam 2 siang mereka sudah pulang. Tapi nanti kalau sudah mulai kelas 3 sampai kelas 6 mereka sholat asar dulu di sekolah baru pulang. Oke. Terus apakah dari awal anak-anak pas masuk gitu pendaftaran tuh mereka sudah passionate gitu sama Al-Quran, kayak bacanya udah bagus, atau ada yang awalnya tuh belum bisa membaca, belum bener ngelafalin Al-Qurannya terus jadi bagus kayak di sini? Barangkali ada cerita Us. Oh iya, harapannya bagaimana nih? Iya. Tenang ya bunda semuanya, ayah bunda semuanya. Di SD TQ Al-Abidin kita tidak ada seleksi kognitif anak-anak. Jadi kita hanya ada nanti sifatnya observasi. Jadi siswa yang masuk mendaftar di sini itu kita observasi lebih pada kematangan, kemandirian dan kesiapan untuk masuk sekolah dasar. Karena beda dengan taman kanak-kanak, dengan sekolah dasar mereka sudah beda. Lebih ke situ saja. Jadi tidak ada seleksi khusus yang ini secara kognitifnya belum siap, lafalnya belum, tidak. Jadi memang benar-benar beragam. Ada yang sudah punya modal hafalan, ada yang sudah bisa baca Al-Quran, ada yang belum sama sekali. Jadi tidak masalah. Oke. Terus berarti ada gitu yang anaknya benar-benar belum bisa gitu, terus masuk ke sini?
Betul. dibimbing satu persatu private Betul. gitu. Iya. Jadi untuk yang anak-anak yang memang belum bisa sama sekali, termasuk membaca yang membaca gitu, itu juga sama. Dari awal, karena konsep kita, pembelajaran kita ya memang startnya dari nol. Jadi meskipun anak-anak yang sudah bisa, ya nggak masalah. Nanti kan ada pengelompokan. Jadi pembelajaran Al-Quran kan ada 2 halakoh di kelas. Jadi nanti yang sudah bisa ya dalam halakoh sendiri, yang belum bisa kita ajarkan dari nol. Karena memang kita startnya semua dari awal. Yang kurikulum kita itu memang kurikulum dari nol. Begitu. Gitu. Jadi nanti gurunya ekstra, ada yang menambahkan di jam pagi sebelum masuk, ada yang menambahkan jamnya setelah kepulangan. Gitu. Jadi gurunya secara pribadi nanti akan memonitoring untuk perkembangan anak yang memang belum mencapai seperti itu. Oke. Berarti aman ya. Aman kalau misalkan belum Tenang, ada Insya modal Allah. ya. Iya. Oke. Karena ingat kurikulum kita memang kita buat dari nol, bukan dari yang sudah ada modal. Oke. Gitu. Terus tentang integrasi, kan ini kan judulnya kan Tahfidzul Quran. Gimana sih integrasi antara pelajaran umum sama pelajaran agamanya gitu? Porsinya atau mungkin disisipi ke dalamnya, atau ada mata pelajaran yang khusus membahas kandungan Al-Quran dan lain sebagainya gitu, gimana Us? Oh iya. Kalau untuk jumlah mata pelajaran, karena kita tetap karena kita sekolah dinas jadi kita tetap pakai kurikulum dinas 100%, yang pasti kayaknya ini juga perlu dipahami, sebenarnya Mbak ya, perlu dipahami Mbak. Meskipun kita sekolah tahfidz, kita bukan sekolah yang berdiri sendiri, bukan. Kita tetap secara resmi adalah sekolah dinas, sehingga kurikulum nasional itu 100% kita sampaikan. Pertama itu. Tapi plusnya kita adalah kita punya program unggulan tahfidz. Nah, maka untuk pembelajarannya kita 50-50. Jadi 50% porsinya untuk Al-Quran, khususnya tahfidz, 50%-nya untuk kurikulum nasional. Seperti itu. Kemudian untuk internalisasi pembelajarannya banyak, kita kan sekarang sudah ada kokurikuler ya, untuk kurikulum baru itu kita ada kokurikuler. Nah, di situ ada pembelajaran tentang adab. Jadi ada mentoring adab, kemudian ada digital leadership, yang itu nanti memang kita menyiapkan konsep anak itu harus siap jadi seorang leader masa depan, seperti itu. Lebih ke situ. Sementara kalau untuk pembelajaran nasional yang lainnya, ketika mapel pembelajaran kurikulum nasional, maka setiap awal pembelajaran anak-anak dipastikan selalu dimulai pengkondisiannya dengan murojaah. Itu dulu. Seperti itu. Gitu. Jadi benar-benar Al-Quran adalah pagi sampai malam gitu sampai ya. kepulangannya Al-Quran. Oke, Masya Allah. Terus nih Us, gimana sih kalau dengan kurikulum atau olahan ramuan yang disusun oleh SD Tika Labidin, itu sebenarnya cocok untuk anak dengan karakter dan tipe parenting yang seperti apa sih biar selaras gitu? Iya. Kalau untuk ini tipe anak ya. Kalau tipe kecerdasan anak kita upayakan untuk mengakomodasi semuanya. Kalau nanti bisa lihat di kelas ya, pembelajaran kita meskipun ada anak-anak yang pembelajarannya tipenya visual mungkin lebih mudah, karena membaca Al-Quran berarti dia bisa mudah menghafal. Ada anak yang tipenya audio nih, lebih cepat menangkap pembelajarannya, materinya dengan mendengarkan. Itu kita upayakan, kita fasilitasi. Jadi beberapa guru kita itu sudah menyiapkan perangkatnya, jadi laptopnya dipakai, HP-nya dipakai untuk menstimulus lebih dan mengoptimalkan potensi anak. Jadi walaupun dia senangnya mendengarkan gitu ya, lebih mudah dengan mendengarkan, maka kita fasilitasi dengan itu. Satu lagi Mbak, ada beberapa orang tua yang kadang-kadang menganggap bahwa anak kinestetis sulit menghafal Al-Quran, sering kali. Padahal justru kadang-kadang ya, hampir semua anak kinestetis itu punya kecerdasan yang bagus. Dan salah satunya adalah kita mengoptimalkan audionya. Jadi anak kinestetis itu memang kecenderungannya dia audionya bagus. Jadi memang betul bahwa Al-Quran itu bukan untuk 1-2 tipe belajar atau 1-2 jenis kalangan saja ya, tidak. Tapi memang Al-Quran itu benar-benar untuk semuanya. Tinggal bagaimana cara kita menemukan kliknya seorang anak ini dengan cara apa nih belajar Qurannya. Gitu. Jadi jangan khawatir. Anak-anak kinestetis bisa, siapa bilang? Apa ya anak kinestetis itu tidak berhak menghafal Al-Quran? Oh tidak, iya kan? Iya, oke. Kalau tipe parenting
Us. Kalau tipe parentingnya nanti dari orang tua ya, Ya, dari maksudnya. orang tua, betul. Kalau orang tua jelas kita butuh kerjasama ya, karena Al-Quran itu harus ada pengulangan. Jelas nanti setiap ada ziyadah atau tambahan hafalan di sekolah, maka peran orang tua di rumah kita harapkan membersamai dengan cara satu, menerima murojaah. Jadi apa yang sudah dihafalkan, murojaah nih bersama ayah bunda di rumah. Satu. Yang kedua, karena anak-anak itu memang yang pertama kalau sudah cinta dengan Al-Quran, yang kedua adalah dimaksimalkan samanya, pendengarannya. Maka di rumah harapannya orang tua cukup rajin nyetel murotalnya. Itu sudah sangat-sangat membantu untuk menambah dan menjaga hafalan anak-anak. Sesederhana itu. Jadi nggak ada parenting yang muluk-muluk harus ada pembinaan, harus apa, enggak. Berarti kalau orang tuanya belum hafal Al-Quran sebenarnya bisa juga ya anaknya dimasukin sini, cocok juga ya. Nggak masalah, karena tidak ada, meskipun kita mentargetkan menziyadah anak-anak 10 juz, kita nggak ngasih PR tuh ke orang tua harus nambah hafalan di rumah dengan orang, nggak ada. Jadi nggak ada ya, itu cukup di sekolah saja. Jadi orang tua di rumah cukup 2 hal tadi, menerima setorannya yang sudah dihafalkan dan menyetelkan murotal sesering mungkin. Oke, ya. Tuh. Oke, tadi saya juga sudah berkeliling tuh ngelihat kayak wah unik banget nih, dia hafalan tapi pakai earphone. Betul. Ada juga yang pakai HP. handphone kayak dia ngerekam gitu terus dengerin kan. Ada juga yang pakai laptop, wah kayak wow, variasi banget Betul, gitu. betul sekali. Oke, keren. Nah, terus ini kan siswa kan hafalan ya, tahfidz. Lah kalau gurunya apakah juga hafalan? Ini kan penting banget ya. Penting banget ya, karena maksudnya tuh kalau kita mau menyekolahkan anaknya ngelakoni tapi gurunya enggak, itu kan kayak agak gimana gitu. Apakah di sini gurunya juga gitu, atau upaya apa yang dilakukan biar gurunya tuh tetap bisa selaras sama siswanya? Iya, betul. Yang hal lainnya yang unik di sini adalah terutama di Yayasan Al-Abidin secara umum, bahwa guru-guru itu menjadi satu perhatian yang lebih paling diperhatikan. Salah satunya adalah kompetensi. Nah, kalau sekolahnya adalah sekolah tahfidz, maka kompetensi Al-Qur'annya menjadi perhatian utama. Satu, kita ada yang namanya ujian kompetensi guru. Itu dilaksanakan setiap semester. Jadi kalau guru tahfidz, maka ujiannya adalah tilawah dan juga tahfidznya. Jadi dua-duanya tuh diuji tuh. Dengan seperti itu, maka guru kan termotivasi belajar. Betul. Satu itu. Dua, untuk menuju ke sana, tentu guru harus persiapan. Nah, persiapannya kita ada yang namanya, kalau kita tuh punya grup, itu namanya quality. Jadi Quran daily journey. Jadi setiap hari atau daily Quran ya. Setiap hari guru-guru harus setoran hafalannya dengan masing-masing mentor. Jadi guru punya halaqah Quran juga, baik putra maupun putri, semuanya. Nah, hariannya setiap guru tuh harus setoran tuh, setoran ke mentornya atau ke satu kelompoknya. Semua guru ya, Guru. tanpa terkecuali. Jadi kalau pemadam kebakaran tuh slogannya apa tuh? Pantang pulang sebelum padam. Ya. Sebelum padam ya. Iya. Nah, kalau kita pantang pulang sebelum setoran. Gitu. Masya Allah. Iya, Oke. karena guru kan digugu dan ditiru ya. Berarti memang guru harus jadi teladan. Kita nuntut anak-anak hafalan, ya gurunya juga harus hafalan. Oke, Masya Allah. Ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Tahsin. Jadi guru juga punya program tahsin mingguan. Itu. Jadi sama, anak-anak belajar tahsin, belajar hafalan, gurunya juga belajar yang sama. Masya Allah. Begitu. Upgrade terus ya berarti. Betul. Ya. Harus. Oke. Terus kalau tahfidz itu kan menurut saya ya, mungkin ya saya baca-baca juga itu esensinya itu kan nggak cuma hafal, tapi juga paham dan bahkan hingga mengamalkannya gitu. Nah terus gimana tuh ustazahnya menerapkan itu ke anak-anak? Yang namanya anak-anak itu kan kayak semaunya sendiri, kayak Betul. gitu-gitu. Ini gimana lah caranya untuk menanamkan itu ke anak-anak? Ya. Yang pertama kita tadi lewat program mentoring adab ya dengan co-kurikuler, kemudian ada digital leadership. Nah itu semuanya kita rangkum dalam satu bentuk mutabaah. Jadi kita ada namanya monitoring harian. Nah monitoring harian itu kan untuk menilai, melihat sejauh mana anak-anak dan termasuk guru-guru. Jadi guru-guru juga itu ada monitoring hariannya, sama baik itu capaian tilawahnya, sholatnya segala macamnya itu ada. Anak dan guru selalu kita samakan. Jadi kita pantau aplikasi dari pemahamannya tuh sejauh mana itu dari situ. Di situ kan nanti ada poin-poinnya.
Kalau kelas 1, 2 itu nanti sudah sholat tepat waktu targetnya. Kemudian kalau udah mulai kelas 3 berjamaah di masjid seperti itu. Jadi bertahap sesuai usianya. Nah, kita menguatkannya lewat monitoring itu. Nanti evaluasinya setiap akhir bulan, kemudian kita sampaikan evaluasi akhir ke orang tua itu setiap semester. Gitu. Ya. Jadi nggak cuma belajar tadi benar. Yang paling penting adalah menumbuhkan karakter Quran pada diri anak itu. Gitu. Ada nggak cerita yang kayak misalkan orang tuanya tuh awalnya belum bisa baca Al-Quran atau mungkin sholatnya belum rutin, terus karena lihat anaknya di sini bagus gitu sholatnya, ngajinya, terus dia jadi kayak wah aku mau juga kayak anakku lebih keren gitu. Ya benar banget. Jadi banyak ya, nggak cuma ada, tapi banyak cerita yang seperti itu, yang justru orang tuanya tuh merasa sangat banyak belajar dari anak-anak, dari putra-putrinya sendiri, karena mereka mendapatkan lingkungan yang baik, habit itu didapat di sekolah, kemudian dibawa ke rumah, dan orang tua merasa oh itu benar, oh ternyata harus begitu, harus begini, dan akhirnya orang tuanya ikut. Masya Allah. Ya betul. Jadi nggak cuma sedikit, malah itu banyak ya. Sebenarnya saya juga banyak belajar dari anak juga ya, kayak anak gimana itu kan kayak oh jadi harusnya gini ya, aku gini ya. Betul, ada yang salah, malah evaluasi gitu ya. Oke. Nah terus anak SD itu kan biasanya dia mulai yang akhir-akhir ini ya, yang sering tuh adalah kasus bullying. Betul. Nah gimana Ustazah kalau menangani ada kasus bullying di anak gitu? Ya, bullying itu kita nggak mungkin 0% atau 0 kejadian di sekolah tuh nggak mungkin. Kami mengakui itu pasti masih ada. Hanya saja mungkin kadarnya. Ada yang ya ece-ecean. Barangkali kalau kita dulu ece-ecean tuh hal biasa ya. Iya. Tapi Ngece bapak ibu nih dulu ya. Manggil nama ibu tuh ya. Atau manggil nama ayahnya gitu ya. Betul. Nah sekarang itu kan, itu kategorinya bullying dan segala macam gitu ya. Ya apapun itu, yang jelas berkata yang buruk kan esensinya di situ ya. Berkata yang buruk berarti kan tidak benar, ya harus diingatkan. Atau berbuat yang kasar, berbuat fisik, main fisik dengan temannya. Ya kita acuannya ya kembali ke Al-Quran. Jadi anak-anak bullying itu ya selesai dengan Al-Quran sebenarnya. Gitu. Tapi kita memang tidak bisa menghindari bahwa nggak ada tuh anak SDTK yang nggak mukul, ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Tetapi dengan mereka belajar, dengan sering diingatkan, itu kan akan teranchor. Bahwa ngomong kasar nih nggak benar. Aku belajar Al-Quran, harus berkata yang baik, kan begitu. Gitu. Terminimalisirnya dengan belajar Al-Quran. Yang kedua tentu kita punya SOP-nya, ada langkah-langkahnya. Selesaikan dulu dengan wali kelasnya. Kemudian kalau kategorinya menengah berarti sampai ke waka kesiswaan. Kalau kategori berat berarti harus sampai kepala sekolah dan orang tua. Gitu. Jadi kalau kita prinsipnya bullying itu ya mungkin ada, tapi kita harus satu antisipasi. Yang kedua, kalaupun terjadi, ya langkah-langkah penyelesaiannya harus tepat. Gitu. Berarti wali kelas tuh selalu memantau ya. Apakah selalu ikut terlibat dalam penyelesaian masalah, atau wali kelas itu membiarkan anaknya coba menyelesaikan dulu, bisa nggak, baru kalau nggak bisa ikut turun gitu? Setiap kejadian wali kelas harus tahu. Itu poin pertama ya. Ya, harus tahu dulu. Karena di salah satu SOP wali kelas adalah ketika jam kepulangan itu ada rekap harian tuh. Hari ini ada kejadian apa anak-anak? Kan harus tahu tuh. Wali kelas harus tahu lebih dulu sebelum orang tuanya, supaya kita bisa konfirmasi. Jangan sampai anak sudah sampai ke orang tua, wali kelasnya nggak tahu. Itu salah. Jadi pertama wali kelas harus tahu semuanya. Nah perkara kejadiannya perlu diselesaikan wali kelas atau tidak, biasanya anak-anak sudah bisa memilih. Ada yang sudah bisa memilih bahwa tadi aku begini tapi sudah selesai, kami udah minta maaf. Gitu. Laporan sendiri jadinya malah ya? Karena di akhir kepulangan harus. SOP-nya begitu. Jadi wali kelas harus mendeteksi semua kejadian hari itu di kelas apa saja. Gitu. Anaknya inisiatif lapor sendiri gitu. Aku udah baikan sama dia gitu. Kalau nggak anaknya ya kadang temannya yang cerita. Gitu. Iya. Ada kalau anak-anak tuh, itu loh tadi dia berantem sama itu kayak gitu ya. Kan ada yang gitu linguistiknya bagus banget tuh. Ada yang tipe reportase. Iya betul. Gitu. Iya. Mau report kejadian di kelas dia diceritain. Ya. Karena sengaja tuh jadiin wali kelasnya sebagai spionase ya. Tapi judulnya kamu adalah penanggung jawab kejadian di kelas. Kan bangga tuh. Itu anak SD tuh seneng banget itu. SMP masih sih ya. Kalau SMA tuh mungkin kayak diem gitu anak SMA ya.
Oke, terus kalau denger-dengar saya pernah beberapa kali melihat kayak pengumuman gitu untuk pendaftaran di sini. Itu siswa bisa ini dulu ya usia. Dari Oh, bisa. usia berapa itu? Oke, segitu dulu penjelajahan kita pada hari ini di SD TK Alabidin Surakarta. Nah, buat parents yang mau daftarin siswa-siswinya ke SD TK Alabidin Surakarta bisa menghubungi nomor di deskripsi box ini ya. Kemudian, kalau misalkan parents ada pertanyaan, saran, atau usulan-usulan sekolah, bisa banget ditulis di kolom komentar. Oke, simak video kita di Jelajah Pendidikan Solo yang lainnya hanya di channel Jelajah Pendidikan Solo. Bye-bye.